Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan mengenai statistik untuk penelitian. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali ketika kita penelitian memanfaatkan statistik sebagai alat bantu untuk analisis data. Pada kali ini secara khusus saya akan membahas topik tentang bagaimana membandingkan dua rata-rata sampel. Banyak hal yang terkait dengan membandingkan dua rata-rata sampel. Ya, suatu contoh saja, bagaimana membandingkan indeks prestasi rata-rata mahasiswa teknik kimia dengan mahasiswa teknik sipil. Manakah yang lebih tinggi? Ini namanya membandingkan dua rata-rata. Contoh yang lain misalnya, membandingkan dua metode yang berbeda antara metode A dan metode B. Metode manakah yang lebih baik dari keduanya? Dan masih banyak lagi topik-topik yang serupa dengan hal tersebut. Dalam hal ini, maka kembali ke topik, kita akan membandingkan rata-rata dua sampel. Analisis yang digunakan sering disebut dengan analisis komparasi, atau analisis perbedaan, atau analisis variabel untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok data atau lebih. Teknik statistik yang digunakan sering disebut dengan uji statistik, yaitu pengujian hipotesis komparatif, atau sering juga disebut dengan uji signifikansi atau test of significance. Teknik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata ini disebut dengan uji T atau t-test. Selanjutnya, ketika kita juga ingin melihat perbandingan variasi data dari keduanya, maka kita gunakan uji yang namanya uji varian atau sering disebut dengan uji F. Langsung saja kepada contoh kasus. Ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah dua metode yang berbeda, yaitu metode A dan B, menghasilkan yield reaksi kimia yang berbeda pula. Sehingga dalam hal ini nanti kalau memang berbeda, kita bisa mengatakan metode manakah yang lebih baik. Selanjutnya masing-masing metode diulangi 10 kali. Kemudian data yield yang dihasilkan disajikan pada tabel berikut. Metode A diulang 10 kali, metode B diulang 10 kali. Ini adalah data hasil yang diperoleh. Kemudian 10 kali dirata-ratakan, maka metode A ketemu 84,24, metode B 85,54. Jadi metode A 84,24, metode B 85,54. Kemudian pertanyaannya adalah, dari kedua metode tersebut, yaitu metode A dan B, metode manakah yang lebih baik? Baik, sepintas kemudian kita langsung bisa menyimpulkan, ya tentunya yang lebih tinggi dikatakan lebih baik. Jadi metode B dengan hasil 85,54 dibandingkan metode A 84,24, maka metode B dikatakan lebih baik daripada metode A. Ini secara gampang demikian. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana tinjauan statistik mengenai hal tersebut? Apakah benar bahwa metode B lebih baik daripada metode A? Maka kita lihat pada pembahasan berikutnya tentang hal ini, bagaimana menggunakan statistik untuk membandingkan dua rata-rata sampel. Kemudian ada tinjauan yang lain. Memang metode B lebih baik
dengan 85,54. Metode A 84,24. Pertanyaannya adalah, di dalam statistik sering juga kita melihat bagaimana variasi data yang ada. Apakah datanya itu homogen atau acak atau bagaimana? Maka tetap kemudian kita menyimpulkan, kemudian kita melihat juga, memperhatikan juga sebaran data di sekitar rata-rata sampel. Kita lihat, kalau kita ilustrasikan sebagai berikut. Baik, metode A kata-kata 84,24. Kalau dihitung nanti varian ketemu 8,42. Kita lihat di sini. Metode A 84,24. Baik, kemudian metode B kata-kata 85,54. Variannya 24,57. Kita lihat di sini sepintas, metode A datanya lebih homogen, dekat dengan rata-rata. Metode B datanya lebih heterogen, jauh dari rata-ratanya. Ini menjadi pertimbangan yang lain. Kemudian metode manakah yang lebih baik? Apakah benar metode B lebih baik daripada metode A? Metode B kembali dengan rata-rata sekian, tapi variasinya lebih besar dibandingkan dengan metode A yang variannya hanya 8,42, rata-rata 84,24. Sekali lagi pertanyaannya, metode manakah yang lebih baik? Baik, kemudian dari data di atas kita semakin belum bisa menyimpulkan, maka kita cek lagi saja data tersebut dengan uji T dan uji F. Uji T untuk membandingkan rata-rata dua sampel, uji F untuk membandingkan variasi data. Apakah metode A dan B dengan uji T itu berbeda signifikan rata-ratanya? Kemudian apakah metode A dan B dari segi varian juga ada beda yang signifikan? Maka kita gunakan alat bantu Microsoft Excel untuk statistik. Bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk statistik sudah kita bahas pada waktu sebelumnya. Jadi setelah dihitung dengan Excel, diperoleh data sebagai berikut. Ini kita sedang menghitung F-test to sample for variance. Jadi intinya adalah dua metode A dan B tersebut kita cek apakah variannya berbeda. Kita lihat variannya yang metode A ini variabel 1 8,42, metode kedua B atau variabel 2 13,32. Pertanyaannya adalah apakah varian metode A yang 8,4 kemudian metode B yang 13,3 ini apakah berbeda atau tidak? Kita bagaimana juga kalau statistik tidak hanya bisa melihat angka, harus kita buktikan dengan hitungan statistik. Maka kemudian kita lihat F-nya. Jadi bagaimana menyimpulkan itu kita lihat ini F hitung, ini adalah F kritis atau F tabel. F hitung kita bandingkan dengan F kritis atau tabel. Bagaimana menyimpulkan bila F hitung, ini F hitung lebih kecil daripada F tabel, ini F tabel atau F kritis, maka varians tidak ada beda secara signifikan. Begitu sebaliknya. Jadi sebaliknya, bila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka ada beda secara signifikan. Kita lihat di sini, F hitung 0,63, F tabel 0,31. Kesimpulannya adalah bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Kesimpulannya ada beda signifikan. Jadi varian metode A yang 8,42
dan metode B 13,32, maka ada beda signifikan. Dengan kata lain, kita boleh menyimpulkan bahwa data dari metode B lebih bervariasi, lebih tidak homogen, lebih heterogen dibandingkan metode A. Jadi metode A lebih homogen datanya daripada metode B, sebab variannya berbeda secara signifikan. Ini setelah kita buktikan dengan F hitung dan F tabel, yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi kembali lagi, dua varian antara metode A dan B berbeda secara signifikan. Ya, ini tadi sudah kita bahas angka-angkanya. Baik, selanjutnya kita ingin melihat dengan t-test, dengan melihat rata-rata metode A dan metode B, apakah ada beda signifikan dengan uji T atau t-test. Dengan Microsoft Excel kembali lagi, kemudian kita hitung hasilnya, mendapatkan hasil demikian. Rata-rata metode A 84,24, metode B 85,54. Saat ini kita sedang fokus melihat apakah 84,24 dengan 85,54 itu berbeda. Tadi kita sudah fokus varian 8,4 dan 13,3 jelas berbeda secara signifikan. Kembali lagi, saat ini kita sedang fokus dengan uji T, itu melihat apakah 84,24 dengan 85,54 itu berbeda secara signifikan. Teknisnya sama, yaitu dengan kita melihat T statistik dan T tabel atau T kritis. Teknis menyimpulkan juga sama. Bila F statistik lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada beda secara signifikan. Kita lihat di sini, F statistik minus 0,88, F tabel 1,7396, sehingga T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka tidak ada beda signifikan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa 84,24 dengan 85,54 tidak ada beda secara signifikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau begitu metode A dan metode B dari segi rata-rata ini sama saja, tidak ada bedanya. Jadi ketika kita melihat data, melihat bahwa 85,54 itu lebih tinggi daripada 84,24, sudah dibuktikan dengan uji T bahwa itu tidak benar. Bahwa kesimpulannya adalah 84,24 dan 85,54 itu sama, tidak ada beda signifikan. Baik, selanjutnya kita menyimpulkan kembali lagi dua metode A dan metode B. Metode A 84,24, metode B 85,54 tidak ada bedanya, tidak berbeda signifikan. Dengan kata lain sama saja. Kemudian kita lihat variannya. Metode A 8,42, metode B 13,32, berbeda signifikan. Rata-rata tidak berbeda, tetapi datanya berbeda, variasi data berbeda signifikan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kembali pada pertanyaan, metode mana yang akan kita pilih? Maka kita akan memilih metodenya, yaitu A. Sebab apa? Sebab metode A datanya lebih homogen dengan varian yang lebih kecil daripada metode B. Rata-ratanya A dan B sama, maka kita memilih metode A sebab datanya lebih homogen. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.